komitmen. Ya, jadi kenapa kok ada tes lembar komitmen di situ? Karena ada yang terjadi demikian. Yang pingin di ma'had itu justru bapak ibunya. Sementara anaknya tidak berminat di situ. Nah, ketika terjadi seperti itu maka tidak nyaman si anak ini, ya, tidak nyaman. Makanya kenapa ada yang kemarin diterima, ya, begitu ya. Ada yang diterima, terus apa lagi konfirmasi, terus ada lagi yang tidak diterima. Ya, jadi salah satunya itu diminta ke apa namanya kepastian, benar-benar enggak ini mau tinggal di ma'had. Karena ketika tinggal di ma'had Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus sepenuhnya mempercayakan sepenuhnya Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Ini yang kadang-kadang sering di lapangan tuh masih ada kurang harmonis antara pengurus di ma'had dengan Bapak Ibu sekalian. Sudahlah, ketika Bapak Ibu menyerahkan di ma'had, ya harus ikhlas. Ikhlas ya jarang ketemu, harus ikhlas Bu. Yang biasanya embok-embokan bahasa Jawa ya. Ya harus mulai sekarang sudah dilatih. Harus sudah dilatih. Sudahlah pasrahkan gitu. Pasrahkan kepada ustadz-ustadz. Tidak usah khawatir. Anak saya nanti gimana ya, tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Karena di sini ada standarnya semuanya. Ada SOP-nya. Ketika anak sakit, misalkan kita sudah punya dokter jaga di situ. Ada paramedis sudah ada. Apalagi kemarin kita punya pengalaman mengawal anak-anak yang terpapar COVID-37. Alhamdulillah sembuh semuanya. Itu murni dari teman-teman para medis di ma'had dan para ustadz-ustadzah. Nah, bagi yang belum pernah di ma'had, ini agak berat. Ini agak berat ya. Ada kan yang belum pernah tinggal di ma'had? Ada enggak? Ada. Terus, nah ini harus dipahamkan ke putra-putrinya, yang intinya bahwa insya Allah dengan tinggal di ma'had akan lebih, terutama prestasi ya, apalagi terkait dengan peningkatan pembelajaran itu akan lebih nyaman. Tidak perlu transport, tinggal keluar langsung. Nah, mungkin yang diberatkan anak-anak nanti ketika ibadahnya ya. Karena malam-malam harus dibangunkan, qiyamul lail. Nah ini yang mungkin yang belum pernah tinggal di ma'had. Kalau yang lain-lain insya Allah nyaman ya. Mulai dari apanya Pak Taufik? Konsumsinya, mulai dari tempatnya, insya Allah layak sekali. Jadi monggo Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada kesempatan silahkan berkunjung ya, karena ini masih online ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung ke lokasi. Jadi yang perlu saya sampaikan lagi, tolong putra putri Bapak Ibu diberi pemahaman terkait dengan kesiapan putra putri jenengan tinggal di ma'had. Insya Allah kami punya pengalaman di ulama mulai tahun berapa Pak Taufik? Ma'had mulai tahun berapa? 2000 ya? 2000. Sudah 20 tahun Bapak Ibu. Ya, oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan yang pertama Bapak Ibu harus ikhlas menyerahkan kepada kami. Kalau ragu-ragu mending tidak usah dulu dipikir ulang aja. Ya. Ya. Ketika diserahkan sudah percayakan sepenuhnya. Jadi di ma'had itu bukan pindah tidur. Kalau mau pindah tidur cukup di kos-kosan deh. Ya, jadi bukan pindah tidur. Ya. Tapi selama ini alhamdulillah anak-anak kami luar biasa ketika tinggal di ma'had, rata-rata akhlaknya semakin bagus. Tawaduknya kepada orang tua juga demikian. Komunikasinya dengan para guru lebih sopan, lebih nyaman gitu. Karena karakternya dibentuk banget di ma'had itu. Bahkan caranya salaman pun anak yang di ma'had dengan yang di luar ma'had itu beda sekali. Jadi jangan kaget ketika nanti putra-putri jenengan pulang ke rumah, loh, anak saya kok biasanya enggak begini kok mau nyapu-nyapu biasanya. Terus sholatnya kok sudah otomatis. Berarti itu ada indikator bahwa putra-putri jenengan sudah menikmati tinggal di ma'had. Tapi kok ketika pulang dapat setahun kok tidak ada perubahan, nah ini perlu dipertanyakan. Yang salah siapa kira-kira? Tapi rata-rata demikian. Rata-rata demikian anak-anak.
Bapak Ibu sekalian, di ma'had itu ada aturan. Ya, sama dengan di madrasah. Di dalam rangka untuk membuat anak disiplin. Ya mulai dari terutama terkait dengan ikut berjamaah ya. Semuanya ada, nanti akan dipaparkan. Sama dengan di madrasah juga, ada yang langsung nanti dikembalikan ke orang tua ketika terlalu berat pelanggarannya. Seperti misalkan kemarin saya sampaikan, ada yang berkelahi, kemudian ada yang apalagi mencuri, ya, ada yang asusila dan seterusnya. Aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kerasan lah, intinya itu Bapak Ibu. Ya. Ada aturan lagi bahwa ketika keluar dari ma'had, maka keluar dari madrasah. Ya. Nah ini perlu diberi pemahaman juga, dipahamkan juga mulai sekarang. Jadi ketika nanti di ma'had keluar, maka di madrasahnya juga keluar. Karena pada prinsipnya aturan ma'had sama dengan aturan madrasah. Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir, kami mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat akan kami bangun tempat untuk tinggal para ustadz-ustadzah yang insya Allah dananya dari Bapak Ibu yang kemarin ada anggaran berapa itu? 3 juta ya di awal. Saya hitung kemarin 3 juta kali 200 kurang lebih 600 juta. Sementara kami masih butuh dana kurang lebih 1,1 M lah. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang tinggal di ma'had ini ada yang sudah berkeluarga, ada yang tidak. Nah tentunya kita bedakan yang sudah berkeluarga itu ada tempat khusus, ya ada 2 kamar kalau nggak salah ya. Nah, seperti Ustadz Taufik, kemudian Ustadz Ali, kemudian Ustadz Muhlis, satunya lagi Ustadz Chandra, satunya lagi siapa Pak Sukarti. Kalau yang lain-lain ini, Bapak Ibu, yang di belakang-belakang ini masih bujangan semua di belakang saya. Mohon doanya insya Allah setelah Lebaran akan dibangun itu. Jadi yang Bapak Ibu kemarin sampaikan dibayar di 3 juta itu hanya bayar sekali Bapak Ibu sampai lulus putra-putri jenengan sampai lulus. Jadi di ma'had ini mulai kelas 10 sampai kelas 12 sampai lulus. Tidak seperti di UIN hanya setahun. Ya, jadi kami punya program sampai lulus. Nah misalkan Bapak Ibu kok murah sekali ya, 3 tahun 3 juta. Nah, misalkan ya. Bisa aku tak nambah boleh saja lah, tergantung Bapak Ibu itu. Yang jelas gambarannya seperti itu. Jadi kami transparan, kami gunakan dana itu untuk pembangunan, untuk pengasuh, ada 3 lantai nanti itu di sebelah selatan sana. Mohon doanya. Mudah-mudahan segera terwujud. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Ananda yang pertama bisa kerasan. Yang kedua, mudah-mudahan ibadahnya semakin bagus di ma'had. Berikutnya lagi, mudah-mudahan Ananda semakin takdim kepada Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting, dengan tinggal di ma'had, mudah-mudahan belajarnya semakin mudah, semakin gampang, sehingga bisa kuliah ya di perguruan tinggi yang diinginkan oleh putra-putri dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, saya ulangi lagi, ketika Bapak Ibu sudah memasrahkan ke kami, tolong ikhlas ya Pak Sigit, ini ada Pak Sigit Heru, ada siapa ini Pak Fitra, ada Ibu Suprihatin, ini yang terlihat di layar ini. Jadi sekali lagi ikhlaskan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya pasrah, saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Taufik dan teman-teman. Ya, jadi tidak perlu terlalu mikir anakku nanti gimana. Ya, jadi pasrahkan saja Bismillah. Saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama, yang diniati kita bersama, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon izin Bapak Ibu karena ada audit di
Jadi kami kedatangan auditor dari Itjen, sekarang lagi di mana itu? Di Aula PSBB. Monggo Pak Taufik dilanjut. Sekaligus saya mohon izin nggih. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Andes Haji Muhammad Husnan Abror MPD selaku pembina Mat Al-Qolaman 2 Kota Malang atas sambutan sekaligus pengarahannya. Dan kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin sekalian ke acara yang berikutnya, yakni sosialisasi program Ma'had Al-Qolam untuk santri atau wali santri baru Ma'had Al-Qolaman 2 Kota Malang tahun ajaran 2022-2023 yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Ma'had Al-Qolaman 2 Kota Malang kepada beliau Al-Ustadz Haji Ahmad Taufik Wahid Abdul Salam LCMA, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-qail fi hadithihi syarif, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati koordinator bidang, yang saya hormati al-asatidah wal ustadzat, serta yang kami muliakan para wali santri Ma'had Al-Qolam tahun pelajaran 2022-2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebersamaan, nikmat kemampuan untuk menghantarkan anak-anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, nikmat sekolah atau madrasah yang mudah-mudahan menjadi tempat yang barokah untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita, menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan untuk bertumbuh kembangnya anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya sehingga nikmat tadi terus bertambah dan bertambah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, contoh kita. Mudah-mudahan kami sebagai pengasuh, guru, mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai orang tua mampu mencontoh dan meladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tugas kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kami memaparkan terkait dengan program Ma'had Al-Qolam yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita semuanya, perlu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Taufik Wahyudi Abdul Salam, asal dari Sumeneb, Madura,
Kami di Ma'had insya Allah sudah lebih dari 20 tahun membersamai anak-anak kami di Ma'had Al-Qalam. Saya latar belakang memang lama di pesantren, di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan 10 tahun. Jadi sempat mengabdi 4 tahun di pondok. Kemudian di samping kami ada koordinator bidang kesantrian. Bisa disorot. Ustadz Mukhlis, ini yang di samping saya Ustadz Mukhlis, koordinator bidang kesantrian yang kalau di sekolah waka kesiswaan. Jadi beliaulah yang biasanya menangani bagaimana anak-anak hidup tertib, hidup penuh dengan keteraturan, hidup sesuai dengan apa-apa yang telah menjadi komitmen dan disepakati oleh kita bersama. Kemudian di sebelahnya Ustadz Mukhlis ada Ustadz Chandra Sukrisna. Ustadz Chandra, berdada Ustadz. Ini Ustadz Chandra Sukrisna, beliau koordinator bidang pelayanan umum terkait bagaimana fasilitas yang ada di Ma'had, bagaimana anak makan dengan enak dan nyaman, beliau yang mengkoordinatori. Kemudian di samping saya ada Ustadz Dr. Mustahar Aliwardana. Beliau juga sudah lebih 10 tahun di Ma'had Al-Qalam. Kemudian beliau yang biasanya mengurusi tentang pendanaan. Jadi beliau adalah bendahara Ma'had Al-Qalam karena keuangan antara madrasah dengan Ma'had secara pembukuan dan peruntukan memang dibedakan. Walaupun semuanya tetap di bawah koordinasi komite. Kemudian di sebelahnya lagi Ustadzah Solehah, insya Allah, Ustadzah Maftuhah. Beliau yang menangani di bidang kurikulum, bagaimana taklim di Ma'had, bagaimana ibadah di Ma'had, bagaimana bahasa Arab, bahasa Inggris kita juga berikan ke anak, beliau yang mengkoordinatori. Kemudian yang pegang laptop, otak-atik dengan laptop, beliau sekretaris, nah, belum kelihatan di layar. Beliau sekretaris Ma'had Al-Qalam yang biasanya terkait dengan administrasi, termasuk juga komunikasi, baik lewat WA ataupun yang lain-lainnya, beliau yang biasanya menangani. Sementara di belakang kami ada Ustadz-Ustadzah yang insya Allah semuanya siap untuk membersamai anak-anak kita semuanya, yang di kami rasio kepengasuhan itu 1:24. Jadi andaikan lebih tidak banyak, andaikan kurang juga tidak banyak. Maksudnya satu orang ustadz, ustadzah itu mengasuh 24 santri maupun santriwati. Katakanlah Ustadz Mukhlis ini anak asuhannya ya 24. Beliau nanti yang banyak berinteraksi dengan putra-putri Bapak Ibu di bawah asuhannya, bagaimana ngontrol sholatnya, bagaimana ngontrol belajarnya, bagaimana ngontrol taklimnya, bagaimana sampai makannya, bagaimana sampai tahajudnya, bagaimana dan lain-lain. Biasanya pengasuh ruangan yang nanti banyak tahu, dan biasanya juga kami bikin grup untuk masing-masing pengasuh ruangan. Pengasuh ruangan itu kalau di madrasah, di sekolah dengan wali kelas. Jadi kalau pengasuh ruangan ya wali kamar ya. Wali, kami mengistilahkannya dengan pengasuh ruangan. Baiklah, itu Bapak Ibu terkait dengan kami. Dan alhamdulillah semua pengasuh Ma'had Al-Qalam Mandua Kota Malang adalah berlatar belakang pondok pesantren. Jadi semuanya pernah merasakan hidup di pondok pesantren. Sehingga bagaimana menghadapi anak-anak kita
baik yang sudah terbiasa di pondok maupun yang baru, insya Allah Ustadz-Ustadzah ini sudah punya pengalaman, sudah punya trik-trik bagaimana anak-anak kita semuanya insya Allah nyaman bersama Ustadz-Ustadzah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ini memang ada beberapa bahkan banyak pertanyaan terkait dengan program Ma'had. Banyak pertanyaan baik secara personal maupun di grup. Bagaimana dengan kegiatan di Ma'had? Apakah nanti tidak mengganggu kegiatan di sekolah? Apakah tidak mengganggu prestasi anak-anak kita di sekolah? Itu beberapa pertanyaan. Bahkan apakah anak tidak terlalu capek di sekolah belajar, di Ma'had belajar? Atau mungkin juga ada pertanyaan, bagaimana kalau anak saya sakit? Bagaimana kalau ingin menjenguk dan lain-lain dan lain-lain? Insya Allah dalam waktu yang singkat, walaupun tidak terlalu panjang ya nanti ya. Kita harapkan jam berapa sekarang? 10:30. Mungkin jam 11 atau jam 11:15 kita bisa mengakhiri pertemuan ini dan dilanjutkan nanti di tahun ajaran baru ketika Bapak Ibu mengantarkan putra-putrinya ke Ma'had, kita bisa bertatap muka secara langsung. Baiklah Bapak Ibu, kami akan memaparkan terkait dengan program-program kegiatan Ma'had. Disilahkan Ustadz slide-nya. Kami sebelum 2010 itu kami masih menamakan dengan Asrama Man3 Malang waktu itu. Padahal di asrama itu kami ada kegiatan. Kita ada pembelajaran, ada pembinaan, ada pendampingan, sehingga biar tidak terkesan asrama sebagai tempat tinggal saja, tempat tidur saja, maka secara formal kita namai dengan Ma'had. Kita pilih Ma'had Al-Qalam karena memang sumber ilmu itu diantaranya adalah Al-Qalam. Sumber kebajikan, sumber kebaikan, sumber ilmu, salah satunya adalah Al-Qalam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dilanjutkan Ustaz. Jadi ini yang menjadi landasan filosofis kami dalam membina anak-anak kami yang di Ma'had. Yang pertama, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang ketiga, sabda Rasul, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan inilah sebenarnya tugas umat manusia ketika Allah ciptakan. Allah menciptakan kita semua, anak-anak kita yang pertama untuk menjadi hambanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifahnya, untuk bisa memakmurkan kehidupan duniawi kita. Sehingga sering dengan bahasa yang simpel, singkat, saya menyampaikan ke anak-anak kita bahwa tugas kita adalah menjadi hamba Allah yang khusyuk dan tawadhu, serta menjadi khalifatullah yang cerdas dan terampil, dibarengi dengan budi pekerti, akhlak yang karimah, yang luhur. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah landasan filosofis Ma'had Al-Qalam. Dari sinilah kemudian kami menyusun visi dan misi Ma'had Al-Qalam. Lanjut Ustaz, yaitu mewujudkan Ma'had Al-Qalam sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan generasi alim. Alim artinya ya punya bekal ilmu, yang abid, ya ilmunya diamalkan.
yang ia beramal dengan ilmunya, yang hanif, yang luhur, yang lurus. Sehingga insya Allah hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Dari visi inilah kemudian kami susun misi-misi Ma'had Al-Qalam. Ada menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada tafakuh fiddin. Nanti akan ada tambahan bekal ilmu agama. Di samping di sekolah juga sudah belajar, tapi di ma'had kita perkuat. Yang kedua, menanamkan akhlak yang terpuji melalui kegiatan dan pembiasaan. Karena anak kita, anak Bapak Ibu bersama kami 24 jam, maka penanaman akhlak itu memang dalam bentuk aplikatif. Jadi bagaimana menghormati sesama teman, bagaimana menghormati kakak kelasnya, bagaimana menyayangi adik kelasnya, bagaimana memuliakan guru dan orang tua, itu selalu kita tanamkan. Mohon maaf, kami di Ma'had Al-Qalam tidak menanamkan semacam mental senioritas dan junioritas. Yang itu kadang-kadang sangat rawan menimbulkan bullying ataupun tindak kekerasan dari kakak kelas. Nah, kami tidak. Kami memang ada organisasi santri, tapi sifatnya hal-hal yang memang tidak dalam bentuk hukuman ya, enggak. Jadi bagaimana katakanlah organisasi itu bagaimana mengarahkan anggota-anggotanya untuk bisa sholat jamaah tepat waktu, ke kelas juga tepat waktu. Jadi tidak pada hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang sangat prinsip langsung berada di bawah tanggung jawab kami. Sehingga jangan khawatir karena bisa ada juga beberapa yang bertanya, ada enggak tindakan-tindakan yang mengarah pada bullying, perundungan atau yang lain-lainnya. Insya Allah kami tidak ada yang seperti itu. Kemudian membimbing santri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik dan benar, mengarahkan santri bermuamalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bagaimana berinteraksi. Mohon maaf Bapak Ibu, memang lokasi Mandua Ma'had Al-Qalam itu tidak luas ya, tidak terpisah secara teritorial. Gedung memang terpisah, tapi area itu tetap menyatu. Tapi kami tetap memberi bekal kepada anak-anak, mengawasi anak-anak bagaimana interaksi, termasuk juga interaksi dengan teman kelas yang lainnya. Lanjut Ustaz. Membina santri hidup mandiri dan islami, menciptakan lingkungan yang islami, melatih santri menguasai keterampilan berbahasa asing, membimbing santri meningkatkan prestasi belajar. Seperti yang Bapak Kepala tadi sampaikan bahwa Ma'had Al-Qalam itu adalah salah satu unit layanan yang ada di Mandua Kota Malang. Jadi Ma'had itu merupakan salah satu program unggulan Mandua Kota Malang. Sehingga semua apa yang kita lakukan, visi, misi, itu memang untuk menyempurnakan, meningkatkan apa-apa yang sudah anak-anak kita peroleh di madrasah. Tidak boleh ada benturan antara madrasah dan ma'had. Semuanya insya Allah akan berjalan seiring, selaras, sehingga tujuan kita mendidik, membimbing anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Lanjut Ustaz. Karena itulah inilah struktur pengurus Ma'had Al-Qalam. Jadi kami berada di bawah tanggung jawab, di bawah pembinaan Kepala Mandua Kota Malang. Jadi Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnan Abror MPD selaku Kepala Mandua Kota Malang, beliau sebagai pembina sekaligus penanggung jawab Ma'had Al-Qalam. Secara teknis memang kami yang melakukan, tapi tetap di bawah bimbingan dan arahan beliau. Kemudian ada Ketua Ma'had, sudah kita kenalkan tadi.
ada sekretaris, ada bendahara, ada koordinator bidang. Yang di bawahnya nanti ada bagian-bagian. Ada bagian KBM dan Bimbel, ada bagian Ubudiyah, ada bagian multimedia, ada bagian apa yang nomor 4 itu? Bagian ketertiban. Itu yang di bawah bukan ketertiban. Kesenian, kreasi dan seni. Itu yang di bawah koordinator kurikulum. Kemudian yang di bawah koordinator pelayanan umum ada bagian konsumsi, ada bagian perlengkapan, ada bagian laundry. Yang di bawah koordinator kesantrian ada OSIMA. OSIMA itu organisasi santri ma'had. Kemudian ada bagian ketertiban, ada bagian kebersihannya. Yang paling bawah, yang olahraga dan kesehatan. Jadi insya Allah semua sisi kehidupan anak itu sudah ada yang menangani dan memantau. Olahraganya ada yang memantau, makannya ada yang memantau, kebersihannya ada yang memantau, ketertibannya ada yang memantau, ibadahnya ada yang memantau, bahkan presensinya ada lengkap insya Allah. Jadi semua sisi kehidupan anak kita di Ma'had itu sudah ada penanggung jawab masing-masing Bapak Ibu. Dilanjut Ustaz. Karena itulah kemudian kami punya mimpi ya, setelah anak-anak kita 3 tahun di Ma'had itu terbentuk sebuah kepribadian yang Islami, memiliki landasan akidah yang kuat, istiqomah dalam beribadah, berakhlakul karimah dan mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional, Arab dan Inggris. Sehingga ketika anak-anak kita nanti masuk ke perguruan tinggi, di mana interaksi dengan masyarakat luas itu dinamikanya luar biasa, ada yang positif, ada yang mungkin kurang baik. Anak-anak kita sudah punya benteng, anak-anak kita sudah punya bekal untuk bagaimana hidup di kampus, di perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan, menjadi pribadi yang baik dan tetap punya identitas sebagai seorang muslimah, sebagai seorang hamba Allah dan khalifatullah yang baik. Dilanjutkan Ustaz. Itu mimpi kami terkait dengan anak-anak kita. Kemudian ini yang penting. Tadi kan yang ada yang bertanya ya, bagaimana anak-anak apa nggak capek dan seterusnya. Ini jadwal kegiatan santri Bapak Ibu. Ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan harian. Dilanjut Ustaz. Kegiatan harian. Dimulai dari jam 3:30. Anak-anak kita sudah kita biasakan untuk bisa bangun sebelum subuh. Jadi nanti bangun tidur, tahajud, sholat subuh, kultum, taklim, ma'had. Tahajudnya tuh ada dua kegiatan ya, maksudnya 2 versi. Yang pertama memang 1 malam ada yang dikoordinir dengan ustadz-ustadzah, diajak bersama-sama untuk sholat tahajud. Tapi di malam yang lainnya anak-anak kita bangunkan, kemudian tahajud sendiri-sendiri. Kemudian setelah sholat tahajud sudah terkondisikan semuanya, kemudian sholat subuh berjamaah. Harus sholat subuh berjamaah. Nggak sholat berjamaah itu nanti akan ada pembinaan khusus, ada poinnya. Setelah sholat subuh berjamaah, kultum diisi oleh anak-anak kita secara bergiliran, putra maupun putri. Baru setelah kultum, pengasuh ruangan yang 1:24 tadi itu
ngaji Quran bersama-sama. Ngaji Quran. Jadi pengasuh itu memastikan anaknya sudah bangun semua apa belum. Pengasuh itu memastikan anaknya sehat semua apa belum. Kalau kurang satu itu diurus Bapak Ibu. Ada fulan, kok enggak ada? Nah, tanya ke temannya, kenapa? Sakit. Nanti setelah taklim nanti dilihat. Oh belum bangun. Nah kalau belum bangun biasanya dijemput. Kemudian setelah ngaji Quran, tidak lama memang 1 makro, 2 makro, tapi intens setiap hari. Baru ada taklim ma'had pagi hari. Mohon maaf ya, ada telepon sebentar. Assalamualaikum, saya masih presentasi. Mohon maaf, ada telepon. Tadi nyampe ke taklim ya. Taklim itu tidak lama. Jadi 45 menit. Anak-anak kita dari habis subuh itu paling selesai taklim itu jam 5.15. Jadi ada lebih 1 jam untuk persiapan mandi, kemudian makan, dan siap-siap ke sekolah. Jadi jam 6:30 di ma'had sudah steril dari siswa-siswi kita, dari putra-putri kita. Semuanya sudah ada kegiatan di sekolah. Bahwa ada yang sakit itu biasanya kami yang mulai mengurus. Makannya sudah apa belum? Sakitnya apa? Kebetulan perawatnya 24 dengan kami, 24 jam. 4 orang ya, 24 jam bersama kami. Sehingga pengasuh itu langsung ngontak perawat. Ini fulan sakit, tolong didatangi. Itu biasanya visit, dikunjungi oleh perawat. Nanti kalau yang perlu nanti teknisnya ada bagaimana kami menangani anak yang sakit. Kemudian dari jam 6:30 sampai jam 3:30 itu murni kegiatan madrasah. Nah, kami hanya mengontrol bagaimana kamarnya bersih apa rapi, kamarnya berantakan apa enggak, itu kami kontrol. Keran airnya sudah ditutup, kalau enggak ditutup nanti anak datang ditegur biar terbiasa. Kemudian 3:30 sampai jam 5 itu biasanya anak-anak kita ada yang pulang ke ma'had, sekedar istirahat atau melakukan kegiatan mandiri, ada yang pengembangan diri di madrasah, ekstrakurikuler. Apakah bela negara, ada paskibraka, ada PMR, ada apa lagi? Kemudian ada pramuka atau bela diri. Ada pencak silat, ada taekwondo, ada atau olahraga, ada bulu tangkis, futsal dan macam-macam. Baru jam 5 bersih diri, siap-siap menuju ke masjid. Salat maghrib jam 5:30. Setelah sholat maghrib, ngaji lagi dengan pengasuhnya Bapak Ibu. Habis maghrib, sholat berjamaah maghrib, ngaji lagi dengan pengasuhnya. Pengasuhnya memastikan lagi, anaknya lengkap apa enggak. Anaknya sehat apa enggak. Baru setelah ngaji, taklim. Pelajaran tambahan yang di ma'had sampai isya. Baru sholat isya. Kemudian setelah sholat isya, makan malam, kemudian kegiatan mandiri. Bapak Ibu, di waktu normal, anak kita makan di ma'had itu 2 kali. Pagi dan malam. Siangnya makannya di sekolah. Sekolah insya Allah menyediakan kantin. Itu kalau normal. Kalau seperti tahun berjalan sekarang ini, memang belum normal, anak-anak pulang dari sekolah duhur, sehingga kami menyediakan makan konsumsi 3 kali, pagi, siang, dan malam. Karena memang kita menyediakannya 3 kali yang sekarang, ya biayanya juga menyesuaikan. Kita berharap tahun depan mudah-mudahan pandemi sudah
berakhir, kita semuanya sehat, anak-anak kita bisa belajar dengan maksimal, sehingga kehidupan ya berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana sebelum adanya pandemi. Nanti kalau memang masih mensyaratkan anak-anak hanya setengah hari sekolah, berarti makannya nanti akan 3 kali lagi, tapi nanti kami harap nanti juga akan ada penyesuaian terkait dengan biayanya. Kemudian jam 8, jam 7.45 sampai 9.15, anak-anak belajar secara mandiri, belajar kelompok, atau ikut bimbel. Bapak Ibu, kami tidak memperkenankan anak-anak kami yang masih merasa butuh bimbel untuk ikut bimbel di luar. Jadi kami memfasilitasi, kami kerjasama dengan bimbel, ada Intens, ada GO, ada Neutron, ada Ruang Guru biasanya online ya, dan lain-lain. Kami memfasilitasi, kami tidak memaksa anak milih salah satunya, itu sesuai dengan pilihan anak. Jadi bimbelnya yang datang ke ma'had, bukan anak yang datang ke tempat bimbel. Sering saya katakan, sebab kalau keluar dari ma'had, keluar dari madrasah, menuju ruang bimbel, tempat bimbel itu, sebelum menuju tempat bimbel itu biasanya sudah banyak pertigaan. Ada pertigaan ke mall, ada pertigaan ke KFC, ada pertigaan kemana lagi? Ke kafe, ada pertigaan di belakang ma'had, ada pertigaan Jokopi. Itu luar biasa nanti pengawasannya, sehingga kami tidak memperkenankan anak-anak kita untuk bimbel di luar. Insya Allah bimbel juga sudah siap, karena biasanya anak ma'had itu ada sampai 2 kelas, 3 kelas yang ikut bimbel. Jam 9:15 sampai jam 10 itu ya sekedar interaksi dengan teman-temannya, sambil menyerahkan laptop dan lain-lain. Itu anak-anak kegiatan mandiri. Jam 22, jam 10 malam, insya Allah semua kegiatan sudah selesai, anak-anak istirahat. Jadi jam 22 sampai 3.30. Ada 5 jam 30 menit ya Ustaz ya. Insya Allah cukup istirahatnya. Kalau kata Kiai Imam Zerkasi itu, istirahat itu, tidur itu minimal 6 jam. Tapi ini 5,5 jam, insya Allah nanti ditambah dengan ngantuknya di kelas. Ngantuknya setengah jam. Nah, insya Allah cukup dengan anak usia yang 16, 15, 16, 17 sudah cukup. Nah, dilanjutkan Ustaz. Ini yang kegiatan harian. Sementara ada juga kegiatan mingguan seperti Ahad pagi. Ahad pagi itu ada pengarahan dari pengasuh, evaluasi. Seminggu berjalan itu apa yang menjadi kendala. Seminggu berjalan itu apa yang menjadi yang harus dibenahi. Kita ada kumpul dengan pengasuhnya. Kemudian melaksanakan tandif, kerja bakti, bersih-bersih, ngoras kamar mandi, dan seterusnya. Kemudian melakukan riyadhah, olahraga. Itu di pagi. Kemudian Selasa malam mengikuti pengajian umum di masjid. Kemudian malam Jumat malam ada latihan pidato, bahasa asing, ada juga sholat tahajud malamnya, dan lain-lain. Nanti biasanya relatif variatif terkait dengan kegiatan yang mingguan. Lanjut Ustaz. Ini jadwal kegiatan pengasuh. Ini mungkin nggak perlu kami jelaskan secara detail. Pengasuh itu kami wajibkan tinggal di dalam. Ma'had Al-Qalam, Mandua Kota Malang, tidak ada pengasuhnya yang domisilinya di luar ma'had. Sehingga insya Allah bisa dipastikan interaksi antara pengasuh dengan anak asuhnya itu intens dan tidak ada celah insya Allah untuk hal-hal yang katakanlah keteledoran,
Ya, yang namanya manusia kami memang tidak sempurna. Kami tidak sempurna, tapi kami berusaha untuk meminimalisir ruang waktu kosong yang tidak terpantau. Jadi kami pengasuh ini semuanya ada 26 itu tinggalnya di dalam, di ma'had. Kami yang keluarga alhamdulillah difasilitasi tempat. Nah, insya Allah tempatnya lebih luas dari rumahnya Rasulullah. Sementara yang bujang-bujang biasanya kami sediakan tempat di samping kamar-kamarnya anak-anak. Jadi per lantai itu, karena kita ma'hadnya itu asramanya, tempat tidurnya ada 4 lantai ya. Jadi setiap lantai itu ada pengasuhnya. Nah, insya Allah terpantau semuanya. Dilanjut Ustaz. Sudah jam. Dilanjut yang kaitan pengasuh. Ini pelayanan santri. Lanjut Ustaz. Ada akses informasi dan komunikasi. Sekarang, kalau sekarang, karena memang pembelajarannya kadang-kadang online, kadang-kadang offline, jadi anak memang pegang HP. Tapi ketika normal sudah pembelajaran normal kembali, kami memang tidak memperkenankan anak-anak bawa HP, pegang HP ke ma'had. Bawa boleh apa enggak? Boleh. Tapi setelah nyampe di ma'had itu dititipkan ke pengasuhnya. Setelah nyampe di ma'had dititipkan ke pengasuhnya, nanti bisa diambil kalau liburan atau izin pulang. Karena tidak semua orang tua itu bisa jemput, terutama yang laki-laki sudah diajari berani bepergian. Untuk memudahkan orang tua memantau anak-anak dengan HP ketika pulang. Jadi ketika keseharian, kalau waktu normal itu anak-anak tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Bagaimana komunikasi dengan orang tua? Insya Allah kami sudah menyediakan akses itu pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nanti akan ada waktu-waktunya lebih detail kapan orang tua bisa ngontak putra-putrinya di ma'had. Kalau di luar jam itu, di luar hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, ada sesuatu yang emergensi, maka boleh untuk ngontak pengasuh ruangannya. Katakanlah mungkin ada mbahnya yang apa ya mudah-mudahan sehat semuanya. Yang sakit, kritis, yang disebut-sebut, yang dipanggil-panggil, cucunya yang di ma'had. Ini kan emergensi. Silahkan ke pengasuh ruangannya, nanti akan dihubungkan. Kemudian penggunaan HP dan laptop tadi sudah disebutkan. Laptop kami juga memperkenankan, bahkan memang pembelajaran di MAN 2 Kota Malang itu banyak menggunakan laptop, sehingga sangat dianjurkan. Kami sudah menyediakan tempatnya, namanya IAC, Internet Access Center. Jadi wifi-nya lengkap, Anda kan butuh media pembelajaran, sumber pembelajaran, insya Allah itu sudah memadai. Jadi ada area sendiri di mana laptop itu tidak boleh dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar, kami tidak bisa mantau, apa yang diakses kami nggak tahu, itu sangat mengganggu konsentrasi anak kita dalam belajar. Jadi laptopnya ada tempat khusus masing-masing, mendapatkan satu loker dengan kuncinya. Kecuali nanti di madrasah butuh, ketika sekolah butuh boleh diambil. Kemudian bimbel sudah saya sebutkan tadi, kita kerjasama dengan bimbel. Mereka, anak-anak kita yang ikut bimbel ya bayarnya langsung ke bimbel, enggak ke kami, sehingga ya harga itu sesuai dengan yang mereka tetapkan. Kami hanya memfasilitasi, memberikan tempat dan ruang. Lanjutkan Ustadz. Perizinan dan tata tertib, lanjut. Ada perizinan reguler, ada khusus, ada karena liburan. Dilanjutkan Ustaz.
Reguler itu maksudnya begini Bapak Ibu, kami memperkenankan anak-anak kami itu pulang 1 bulan sekali. Minggu pertama untuk putri, minggu kedua untuk putra setiap bulannya. Tapi ini tidak wajib bagi mereka yang ingin pulang saja. Bagi yang tidak apa-apa. Dan waktunya memang sempit. Pulangnya hari Sabtu setelah latihan pramuka, jam Asar, ke Ma'had sudah harus datang hari Ahad, jam 5. Praktis. Kalau yang di luar Jawa Timur, ya waktunya habis di jalan. Kecuali nanti ada tanggal merah yang dempetan dengan hari Ahad umpamanya. Hari Ahad kan yang libur. Hari Seninnya ternyata tanggal merah. Kami bijaki. Kami bijaki yang biasanya minggu ke-1 bisa saja dialihkan ke minggu kedua dan lain-lain. Kemudian ada juga perizinan keluar area Malang Raya santri putri untuk minggu ketiga dan santri putra untuk minggu keempat. Maksudnya begini Bapak Ibu, enggak bisa kita pungkiri memang anak-anak perlu untuk refresh sekedar kuliner ya. Ingin bakso yang di bakso bakar ya, yang di Jalan Ijen umpamanya itu loh. Anak ingin keluar kami berikan, tapi minggu ketiga dan keempat untuk putri dan putra. Waktunya memang tidak panjang. Kalau ngambil pagi, ya sekitar dari jam 8 sampai jam 11 duhur sudah harus di Ma'had. Kalau ngambil siang setelah duhur, asar sudah harus di Ma'had. Sehingga tidak sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini waktu normal. Kalau waktu pandemi kami tidak mengizinkan kemarin. Tidak boleh anak-anak keluar. Nah, lanjut Ustaz. Perizinan khusus. Perizinan khusus ya tidak terkait dengan tadi itu. Ada yang meninggal, ada pernikahan, atau mengikuti lomba. Mengikuti lomba kami berikan. Tapi kalau lomba sekolah atau individu harus seizin orang tua atau pembina yang di sekolah. Katakanlah ada MTQ tingkat daerah umpamanya. Kan bukan lombanya sekolah. Boleh untuk izin mengikuti MTQ dan lain-lain. Lanjut Ustaz. Perizinan sakit. Perizinan sakit dulu. Sakit juga ada ya santri yang bersangkutan kalau sakit atau ayah ibu kakek nenek paman bibi saudara kandung. Bapak Ibu terkait dengan sakit anak-anak kita kami sudah punya prosedurnya. Kami kerjasama dengan dokter, kami juga ada perawat yang standby sehingga tidak setiap keluhan anak sakit itu langsung kami sampaikan ke orang tua enggak. Dokter itu memberi batasan, ditunggu dulu sampai 3 hari. Jangan sampai meriang sedikit, sudah telepon orang tua gupuh, segera charter pesawat. Kalau gupuh kan charternya pesawat. Ke Malang, nyampe di Malang, anaknya sudah main bola. Kenapa? Meriang sedikit. Tadi malam lagi ngerjakan PR, agak malam umpamanya itu loh. Nanti kami ada prosedurnya. Kapan kami katakanlah prosedurnya biasanya kalau sudah lebih 3 hari dalam penanganan kami konfirmasi ke orang tua. Atau harus ada tindakan. Tindakan dari dokter. Kadang-kadang ada sakit, kemudian katakanlah usus buntu yang sering kan. Bukan yang sering, yang katakanlah jarak waktunya tuh pendek itu loh. Itu harus diambil tindakan. Kami sebelum melakukan itu sudah memastikan konfirmasi ke orang tua. Termasuk juga mungkin, ya mudah-mudahan anak kita sehat, anak kita selamat. Kapan waktu itu ada yang jatuh karena kurang hati-hati, sehingga perlu tindakan segera, ya kita hubungi orang tua. Lanjut Ustaz. Pelanggaran dan poin ini tadi disinggung oleh orang tua Bapak Ibu.
Ini kami paparkan saja terkait dengan pelanggaran-pelanggaran beratnya saja. Hal-hal yang katakanlah enggak berat, biar nanti di bukunya nanti kami berikan masing-masing putra-putri kita itu buku terkait dengan tata tertib. Sambil dibaca sendiri, intinya ada hal-hal yang sangat fatal. Yang sangat fatal itu memang ya tentu sebelumnya ketika ada gejala, ada tanda-tanda, kami akan selalu memantau. Tapi kalau memang sudah di luar kemampuan kami, ternyata maaf umpamanya anak kami, mudah-mudahan tidak, anak kita ada yang terlibat narkoba, ya kami memang untuk menjaga yang lainnya, ya kami biasanya mengembalikan. Atau terlibat pencurian, ya maaf, ada saja kejadian. Beberapa tahun yang lalu, ketika izin keluar itu, kok ternyata ada yang usil ya, ngambil di mall, itu kan ya mencemarkan nama baik, iya, ngambil barang milik orang lain, ya iya, banyak pokoknya itu juga langsung kami kembalikan. Sehingga untuk hal-hal yang semacam ini, Bapak Ibu, perlu juga Bapak Ibu mewanti-wanti putra-putrinya untuk jangan sampai yang namanya anak pasti pernah melanggar, tapi jangan sampai bersentuhan dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Kalau yang sedang, yang mencemarkan nama baik ma'had, melompat pagar, bohong dan memfitnah, membawa, memiliki, menggunakan rokok, pavur, saya nggak familiar, liquid, refill, rokok elektrik dan macam-macam itu toleransinya hanya sekali Bapak Ibu. Ketahuan ngerokok sekali langsung 50. Kemarin kami memproses, nggak apa-apa saya sampaikan, kami kemarin memproses dan harus diketahui orang tua. Nanti kalau terulang kembali, ya berarti ya sudah, game over. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang taat kepada guru, kepada orang tua. Ini salah satu contoh pelanggaran yang poinnya cukup besar dan diharapkan anak-anak kami, anak-anak kita bisa semaksimal mungkin untuk tidak bersentuhan dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Dilanjut, Ustaz. Penggunaan laptop tadi sudah saya jelaskan, bimbel juga sudah kita jelaskan. Fasilitas santri. Ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, kamar tidur pasti, dipan susun, ada yang di bawah, ada yang di atas. Sehingga kami waktu di daftar ulang ya, kami menyertakan poin berat badannya. Berat badan. Karena jangan sampai, mohon maaf, kalau ada yang punya bobot berat, jangan sampai di atas. Yang bawah itu ketakutan. Takut ambruk. Tapi insya Allah fasilitas kita memadai lah. Dan biasanya ini sudah ada komitmen dari anak-anak giliran. Kalau semester ini di bawah, semester depannya di atas. Kecuali yang memang ya tadi itu punya kelebihan bobot yang ekstrim ya ketimbang yang lainnya. Kemudian kasur sudah kami sediakan, ember cuci. Setiap tahun ada saja yang membawa. Ini sudah kami sediakan. Kenapa kok kami sediakan? Agar sama. Sehingga kami anak-anak itu menatanya itu enak. Kalau bawa sendiri-sendiri itu beda nanti. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang. Jadi kami seragamkan. Spraynya itu sudah 2. Bantal. Nah, bantal ini 1. Paling kalau mau bawa ya silahkan guling. Kalau yang terbiasa dengan gulingnya boleh bawa guling. Jadi spray dan sarung bantal itu sudah dapat 2. Nggak usah bawa lagi. Lemari insya Allah cukup untuk
baju anak-anak kita, baju harian dan seragam, tapi jangan sampai overload. Jadi ada lemari besar, anak-anak dapat separuh-separuh. Loker sepatu juga ada, lemari buku juga ada, tapi sebagian karena terkaitan dengan tempat. Seragam ma'had. Seragam ma'hadnya itu kita jahitkan. Kita jahitkan karena kadang-kadang ada saja yang ukurannya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun sudah ada panduannya, sehingga kami sepakat untuk ya nanti ketika anak datang ke ma'had nanti akan kita ukurkan dan insya Allah juga selesainya cepat. Dilanjut Ustaz. Ini ya kami sebagai unit Mandua Kota Malang, unit layanan, kami tentu tetap selalu berkoordinasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan BK, dengan unit usaha, dengan koperasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Lanjut. Ruang resepsionis ini yang ma'had. Ini yang kamar Istanbul ya, ruang Istanbul. Gedungnya ada 2 Bapak Ibu untuk yang putra. Kami namakan Alexandria dan Istanbul. Ini salah satu kamar di Istanbul. Ini belum ada spraynya. Ketika masih baru dulu. Dilanjutkan. Ini ada rak-raknya, ada rak buku. Ini kamar mandi untuk yang putra. Ini laundry. Di item pembayaran itu ada deposit. Deposit laundry 500.000. Jadi setiap anak nyetorkan itu ditimbang oleh petugasnya. Nah, nanti di total di akhir semester. Biasanya 500.000 itu andaikan lebih itu enggak banyak. Andaikan kurang juga enggak banyak. Kalau lebih bisa jadi lebihnya 50.000 kita masukkan ke deposit berikutnya. Kalau kurang ya kita tagihkan. Lanjut Ustaz. Ini beberapa prestasi anak-anak kami. Kemarin juara 1 surat santri untuk presiden. Hadiahnya 17 juta. Ma'had Al-Qalam yang memenangkannya anak kita. Juara 2 pidato bahasa Arab tingkat nasional di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian takdimul kisah. Kemudian lanjut Ustaz. Juara MTQ. Kemudian lanjut juara umum Pospeda. Jadi kami juga ikut kegiatan-kegiatan PK Pontren, Pondok Pesantren. Jadi kami kemarin itu juara umumnya. Artinya seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Kepala, kita garap semua potensi anak-anak kita. Bapak Ibu, untuk menjawab juga terkait dengan apa kegiatan ma'had itu tidak mengganggu, monggo dicermati. Dicermati tadi kan, apakah sholat subuh berjamaah itu mengganggu prestasi? Insya Allah tidak. Tambah mengademkan hati anak-anak. Apakah ngaji Quran setelah subuh dan setelah maghrib itu mengganggu prestasi? Insya Allah tidak. Menguatkan prestasinya anak-anak insya Allah. Apakah belajar terbimbing tadi itu mengganggu kegiatan di sekolah? Insya Allah tidak. Apakah kegiatan organisasi mengganggu? Insya Allah enggak. Itu juga akan melatih kepemimpinan anak-anak kita, melatih bagaimana hidup bermasyarakat. Ya kalau sekarang masyarakatnya masyarakat santri. Insya Allah enggak Bapak Ibu. Terbukti 2 siswa kami yang tahun ini, 2 siswa Mandua Kota Malang yang tahun ini diterima di Kanada dan Toronto, itu dua-duanya anak ma'had. Jadi anak ma'had, ada yang di Kanada, ada yang di Toronto, itu anak ma'had. Kemudian kemarin senam PTN, yang tinggal di ma'had itu dari 10 anak ya, yang kedokteran, 5 orang itu anak ma'had. Dari 104 ya, separuhnya yang diterima di senam PTN, itu anak ma'had. Jadi insya Allah Bapak Ibu,
Bapak Ibu, kegiatan yang di Ma'had itu adalah menguatkan apa-apa yang juga diberikan oleh guru-guru yang di sekolah. Nah, yang lebih dari itu juga nilai plus yang diperoleh anak-anak kita yang di Ma'had, salah satunya adalah mental kemandirian. Sehingga nanti Bapak Ibu juga jangan sampai berseberangan ya. Jadi jangan sampai semua laporan anak ke orang tua itu langsung ditanggapi. Biasanya di awal-awal. Semuanya dikeluhkan biasanya. Katakanlah air galon, mau minum, habis, itu lapornya ke orang tua. Kita sudah sampaikan ke anak, ada apa-apa di Ma'had lapornya ke kami. Jangan ke orang tua. Kadang-kadang kan bisa jadi petugas kami ada hal yang mendesak, ternyata air minum belum tertangani, sudah pindah ke tugas yang lain umpamanya, dan terlupakan. Sehingga biar anak-anak yang mengkomunikasikan ke kami, biar anak terbiasa berkomunikasi dengan kami. Jangan sampai dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke orang tua, sehingga ya orang tua jadi kebingungan sendiri. Karena orang tua yang di rumah tidak akan bisa menyelesaikan hal-hal teknis yang ada di Ma'had. Bahwa orang tua memberikan motivasi ke anak, monggo. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana anak-anak kita semua tinggal bertumbuh kembang bersama kami di Ma'had Al-Qalam. Kami mohon dukungan, mohon doa, mohon keikhlasan Bapak Ibu kepada kami. Sudah ditekankan oleh Bapak Kepala tadi, jadi jangan setengah-setengah agar kami betul-betul maksimal mendampingi putra-putri Bapak Ibu menjadi generasi yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Koordinator bidang ada yang terlupakan? Sudah ya. Insya Allah nanti akan ada edaran tentang kapan masuk Ma'had. Di Mandua Kota Malang biasanya kegiatan matsama, masa ta'aruf, madrasah itu seminggu sebelum tahun pelajaran dimulai. Tahun pelajaran dimulai kan biasanya pertengahan Juli. Seminggu sebelumnya itu sudah ada kegiatan matsama. Nah, sebelum kegiatan matsama dimulai, ya putra-putri Bapak Ibu sudah harus masuk ke Ma'had yang teknisnya nanti akan kami berikan edaran tersendiri. Kemudian yang selanjutnya, ini kami membentuk grup angkatan tahun siswa santri putra-putri Ma'had Al-Qalam angkatan tahun 2002. Memang mohon maaf masih searah. Jadi informasi-informasi dari Ma'had akan kami sampaikan melalui grup ini. Bahwa ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan, silahkan ke kontak personal, tidak di grup. Jadi ada kalau terkaitan dengan penerimaan siswa baru itu sudah ada kontaknya. Kemudian terkait dengan Ma'had nanti juga akan diinformasikan harus kontak ke siapa. Itu dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi sedikit memberi gambaran terkait dengan aktivitas dan kegiatan anak-anak kita semua di Ma'had Al-Qalam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke personal ya. Kalau ada yang belum jelas Bapak Ibu nanti kontak personal di panitia itu. Insya Allah Ma'had sudah punya
nomornya, nanti hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di kontak personal Ma'had, nomor resmi Ma'had. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Haji Ahmad Taufik Wahidiatus Salam selaku Ketua Ma'had Al-Qalam Mandok Kota Malang yang telah menyampaikan terkait program Ma'had Al-Qalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang berikutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Koordinator Kesantrian Ma'had Al-Qalam. Beliau Ustadz Muhammad Mukhlis MPDI, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidz dan para ibu sekalian, wali santri Ma'had Al-Qalam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan bisa betah di Ma'had dan bisa menjadi generasi yang berguna bagi agama berbangsa dan juga terutama berbakti kepada Bapak Ibu sekalian. Ala hadiniya wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan min jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur talamidana wa umur asatidatina wa umur ma'hadina al-qalam ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fil imtihanati minan najihin was-salimin was-sabirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Mukhlis MPDI. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara sosialisasi program Ma'had pada hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal-hal yang ditanyakan bisa langsung menghubungi kontak person resmi Ma'had Al-Qalam Mandok Kota Malang.